Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat kita ketemu lagi teman-teman sekalian dalam program Breaking Fee. Kalau kita menceritakan tentang Breaking Fee ini, pasti kita akan terbayang satu perjuangan, sebuah harga yang harus kita bayar untuk kita merubah kehidupan kita. Kalau kita kupas maksud breaking, breaking itu maksudnya memecah kebentuan, kita berubah daripada satu tempat kepada tempat yang lain, kita lebih maju lagi selepas itu nama breaking. Dan fee itu adalah harga. Jadi intinya setiap manusia itu yang telah sampai kepada puncak kesuksesannya itu, sampai kepada apa yang diinginkan itu, pasti ada sesuatu perjuangan, satu pengorbanan yang telah dia bayar, yang telah dia lalui. Dan sebab itulah dalam program Breaking Fee ini, kenapa kita adakan program Breaking Fee ini teman-teman sekalian? Pastinya lah, kerana banyak daripada teman-teman kita yang telah mencapai tahap yang benar-benar sukses lah, yang benar-benar menikmati kehidupan yang cukup luar biasa ini, mereka ini bisa memberi satu sharing, mereka bisa memberi satu motivasi, mereka bisa memberi satu contoh kepada yang lain. Semoga insya Allah kepada teman-teman yang lain yang merasakan kepahitan hidup, yang merasakan ibaratnya bahwa masa depan tu sudah terlalu gelap buat mereka, mereka melihat ada satu ruang dan peluang untuk mereka mencapainya. Kerana kita harus ingat ya, kalau di dalam agama kita juga, dalam kepada yang beragama Islam, dalam hadis juga ada mengatakan bahawa setiap manusia itu yang dilahirkan di muka bumi ini telah ditentukan rezekinya itu. Jadi maksudnya adalah setiap insan itu, dia kalau dia terus berusaha, dia mencari dan dia berdoa, ya, dan kemudian mengikuti peraturan-peraturan syarat-syaratnya itu, insya Allah mereka juga akan sampai, mereka juga akan menikmati kejayaan ataupun kesuksesan yang telah saya katakan tadi. Jadi teman-teman sekalian, pada kali ini saya menjemput seorang tetamu, leader kita yang cukup dikenali, yang pada saya beliau memiliki satu sikap yang cukup luar biasa. Di saat beliau di bawah, beliau siap belajar. Di saat beliau di atas, beliau siap mengajar dengan keikhlasan hatinya itu. Dan sebab itu kalau kita lihat jaringan-jaringan yang berada di bawah beliau ini, banyak yang telah mencapai tahap Royal, Senior, Crown Ambassador dan sebagainya. Jadi sebelum saya memperkenalkan kepada anda semua siapa yang saya katakan, siapa sosok yang saya katakan tadi, kita lihat bumper yang kita putarkan. Assalamualaikum Rifai. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Raji. Ya, alhamdulillah, walaupun kita terkendala tadi malam, kita dapat bertemu juga ya. Pada saya ini adalah satu kesempatan buat Rifai, saudara Rifai Jamika, Haji Rifai Jamika, untuk berkongsi dengan kita semua. Kita membicarakan bahawa pahit manisnya, jejak-jejak langkah sehingga akan mencapai tahap seorang Executive Leaders Club Baik, Royal Pak Raji. Crown Ambassador. Cukup luar biasa lah tahap itu ya. Saya rasa Terima kasih, Pak Raji. Ya, sesiapa ya. yang bergabung di Keling itu pasti mempunyai satu impian, keinginan
untuk mencapai posisi yang telah dinikmati oleh Rifai itu. Jadi saya rasa banyak yang telah kenal Rifai ini, terutamanya member-member lama ataupun jaringan-jaringan Rifai. Tetapi untuk program Breaking Free ini bukan saja ditonton oleh jaringan Rifai, tetapi ditonton oleh keseluruhan member Keling ini. Dan terutama bayanglah Rifai ya, perbezaan antara zaman dulu dan zaman sekarang ya. Kalau saya sering menceritakan, kalau zaman dahulu, zaman kita dulu membutuhkan satu kerja keras, kerja yang cukup keras, ya. Bila kita siap menggali kerja keras itu, dan insya Allah dia akan sukses, ya. Tapi zaman sekarang ini dia membutuhkan satu kerja smart lah, kerja pintar lah ya, dengan teknologi yang ada sekarang ini. Dan sebab itu kadang-kadang ada satu perkara yang berlaku lah di saat perubahan teknologi, banyak fasilitas dan sebagainya membuat manusia itu agak sedikit lemah sedikit lah. Saya tidak membicarakan lemah lah, saya bicarakan lemah gitu ya. Kerana banyak kalau zaman kita dulu biar lambat asalkan selamat. Ini zaman kita dulu. Tapi kalau zaman sekarang ini siapa cepat dia dapat. Ini perbedaannya. Sebenarnya dua-dua itu nggak salah. Setuju Pak Raji. Dua itu nggak salah. Oke, Rifai, bisa nggak Rifai ceritakan sedikit untuk pengetahuan teman-teman kita latar belakang Rifai dan bagaimana akhirnya mengambil satu keputusan untuk benar-benar fokus di Keling nih, Rifai. Silakan, Rifai. Oke, baik Pak Raji. Saya asli dari kota kecil Gombong, Kebumen, Jawa Tengah, merantau di Yogyakarta tahun 92, Pak Raji. Jadi saya lulus SMA nggak kuliah karena nggak ada biaya, karena orang tua sudah tidak ada. Nah, 92 saya merantau di Jogja, jualan di kaki lima Malioboro. Dan 93 saya mengenal bisnis MLM. Selama 2 tahun di situ saya belajar banyak di bisnis MLM, meskipun di situ saya tidak sukses karena mungkin belum menemukan kendaraan yang tepat. Tapi pelajaran saya di situ saya dapatkan bagaimana membangun sikap mental sebagai seorang pebisnis. Nah, saya bekerja di sebuah perusahaan selama 1 tahun di tahun 94-95 dan belajar banyak di situ di perusahaan tersebut. Kemudian saya memiliki usaha sendiri. Nah, mulai 96 saya sudah memiliki usaha sendiri, ada usaha handphone, elektronik, dan juga saya mendirikan sebuah perusahaan leasing. Nah, tahun 98 perusahaan saya bangkrut karena krisis moneter, dan kemudian saya beralih ke usaha lain. Dan di bisnis handphone saya di situ tumbuh ya, dan berkembang, dan saya beralih ke bisnis lain tahun 2000 di supplier genteng metal dan baja ringan. Nah, saya menikah tahun 99. Istri saya meneruskan bisnis handphone dan saya fokus di proyek di pembangunan memasang genteng metal dan kerangka baja ringan. Tapi singkat cerita Pak Raji, di 2002 saya mengalami kebangkrutan. Jadi proyek-proyek saya banyak yang bermasalah, dan pada akhirnya semua aset saya, baik rumah, mobil, dan aset-aset lain itu habis semua untuk membayar hutang. Nah, 2003 sebenarnya sudah puncak-puncaknya kebangkrutan saya. Jadi tinggal beberapa aset tersisa. Nah, di situ saya mengenal bisnis scaling. Di awal 2003, tepatnya bulan Januari, datang seorang teman, namanya Pak Kelvin, sekarang sudah jadi Royal Crown Ambassador tentunya. Beliau datang menawarkan bisnis scaling. Nah, saya mengenal beliau sebenarnya dulu di tahun 93 di bisnis MLM lama, meskipun tidak kenal dekat, tapi saya mengetahui latar belakangnya bahwa beliau dulu juga sama seperti kami di bisnis tersebut. Nah, saya belum begitu meyakini bisnis tersebut, ya, apalagi yang maaf waktu itu yang menawarkan juga belum sukses gitu. Jadi saya belum yakin. Nah, saya sebenarnya bukan masalah yang menawarkan belum sukses, tapi saya lebih fokus pada masalah-masalah saya, Pak Raji. Fokus dengan beban permasalahan saya yang begitu berat, saya join dengan istri saya tapi belum memulai. Nah, waktu kami ingin memulai pun berat sekali. Kenapa? Karena dibebani oleh permasalahan-permasalahan hutang yang menurut ukuran kami cukup besar. Nah, meskipun pada akhirnya saya tidak sanggup lagi mempertahankan bisnis lama, dan 2003 pertengahan saya bertahan hidup di Jogja karena sudah nggak punya rumah lagi, apalagi mobil, bahkan sepeda motor saya sudah nggak punya. Saya jualan ikan bakar di situ. Nah, di situ Pak Kelvin sering datang ke warung makan saya yang di pinggir jalan Monjali, Yogyakarta. Bahkan kadang mengajak downline-downline-nya, bahkan mengajak staff-staff Keling kalau habis training gitu. Saya selalu dimotivasi, tapi belum ada panggilan untuk mau memulai bisnis Keling, karena ya itu, saya lebih fokus pada masalah saya. Nah, saya sempat ngajak teman-teman untuk join di bisnis Keling. Salah satunya teman dekat saya, sahabat saya, Mas Andang Priyadi. Beliau join, gitu. Beliau join. Nah, bahkan beliau aktif, tapi saya tidak aktif. Nah, ini lucunya seperti itu, Pak Raji. Nah, singkat cerita, Pak Raji, ada satu acara training Best of the Best yang diikuti oleh Mas Andang.
saya sebenarnya ditawarin dengan biaya 300.000 waktu itu, dan saya alasannya macam-macam karena angka 300.000 ukuran saya berat sekali. Saya punya penghasilan paling rata-rata 20.000 rupiah Pak Raji tahun 2003 dari jualan ikan bakar. Jadi untuk mengumpulkan uang 300.000 saya tidak sanggup. Nah, tapi pada akhirnya Mas Andang ini ikut. Nah, saya melihat perubahan yang luar biasa di Mas Andang. Begitu pulang besoknya kok semangat sekali gitu kan. Sementara saya tanya, dia juga nggak mau jawab. Kenapa? Ya harusnya Mas Rifai ikut besok biar bisa menemukan jawabannya di situ. Semakin penasaran kan saya kan. Nah, pada akhirnya Pak Raji, di akhir 2003 dalam kesibukan saya jualan ikan bakar, ada satu masalah kecil lah ya. Tapi masalah ini menjadi momentum di saat anak saya Nisa ya yang sudah mulai harus sekolah, saya belum bisa sekolahkan. Kemudian saat kami sibuk jualan ikan bakar, ada satu kejadian anak saya Nisa terjatuh dari kursi dan malam hari gitu. Itu membuat kami berdua, saya dan istri saya, merasa berdosa sekali sebagai anak, sebagai orang tua punya anak satu saja belum bisa ngurus Pak Raji. Nah, kemudian saya ikut Best of the Best di Jogja waktu itu di Kaliurang, dan itu menjadi momentum luar biasa. Di penghujung 2003 saya mengikuti training tersebut, lepas semua Pak belenggu saya Pak dari acara itu, dan saya merinding kalau cerita yang seperti ini Pak. Itu sedikit emosional saya Pak kalau cerita itu. Saya sudah tidak punya pilihan Pak. Ya, jadi warung makan saya tutup ya Januari 2004 dengan bonus di Keling yang waktu itu baru 500.000 rupiah. Saya memutuskan full time. Saya tutup warung makan saya dan saya full time di bisnis Keling. Nah, di situ 4 bulan setelah itu luar biasa Pak Raji. Ini menjadi jawaban dari doa-doa saya menemukan jalan di bisnis Keling. Penghasilan saya dalam waktu 4 bulan dari 500.000 bisa mencapai ke angka 13 juta dalam waktu 4 bulan. Nah, ini lebih membuka paradigma saya bahwa ini bukan bisnis main-main Keling. Jadi saya bukan nggak punya pilihan lagi, tapi saya harus totalitas, harus profesional di bisnis Keling. Dan singkat cerita, 1,5 tahun sejak mengambil keputusan untuk serius di bisnis Keling, saya mencapai peringkat Crown Ambassador Pak Raji, dan hasilnya luar biasa Pak Raji. Singkat cerita seperti itu Pak Raji. Oke, luar biasa ya. Itu dia punya siapa Rifai Jatmika. Itulah sebenarnya perjalanan hidup beliau bersama dengan Keling ini. Satu lagi ya Rifai ya. Ya baik Pak Raji. Rifai ya. Ya. Sebelum terlibat bersama dengan Keling ini, bila kita mencerita tentang multi-level marketing, tadi Rifai ada menceritakan multi-level marketing. Rifai ada nggak kenal dekat dengan orang yang pernah sukses di dalam industri multi-level marketing gitu? Maksudnya pernah sukses itu bukan dalam sisi posisi, tetapi dalam sisi bonusnya, dekat dengan yang pernah sukses itu. Ada nggak? Belum pernah Pak Raji. Belum pernah ya. Belum pernah, tapi kalau belum pernah, ini cerita kalau belum pernah lah ya. Kenapa percaya bahwa di dalam industri multi-level marketing itu bisa memberikan satu penghasilan bonus yang besar itu? Karena kalau kita melihat dalam sisi, banyak orang yang berbicara di luar sana. Kalau kita melihat dalam satu sisi logika akal, dengan dana yang cukup kecil, mana bisa kita mendapat satu penghasilan ratusan juta, puluhan juta, dan sebagainya tadi. Apa yang membuat Rifai itu ya dengan contohnya lah, dengan tidak pernah dekat, cuma mendengar-dengar, melihat dari jauh, dan apabila bergabung dengan Keling cuma bonus yang pertama 500.000 itu siap mengambil satu risiko untuk full time di Keling itu. Ya. Baik Pak Raji. Jadi dulu saya pernah mengikuti bisnis MLM karena masih sangat muda, baru lulus SMA. Saya lebih termotivasi dari acara-acaranya yang cukup memotivasi. Meskipun kami sadar pada akhirnya kami banyak pengeluaran untuk mengikuti acara-acara tersebut karena acaranya bayar, ada bisnis dalam bisnis. Support sistemnya dibisniskan di situ. Tapi ilmunya kita dapat memang. Nah, kita dekat dengan orang yang sudah sukses sulit. Kenapa? Karena atas nama edifikasi dan sebagainya kita nggak boleh dekat, bahkan bonusnya kita juga tidak tahu Pak Raji. Tapi saya mempercayai bahwa dengan konsep bisnis jaringan setiap orang punya potensi, punya penghasilan besar. Hanya mungkin waktu itu saya belum mendapatkan kendaraan yang tepat. Nah, kemudian saya meninggalkan bisnis MLM cukup lama dan kenal kembali bisnis MLM Keling. Nah, saya berpikir sederhana Pak Raji, karena saya sebelum di bisnis Keling saya dagang juga, bisnis konvensional. Jadi logikanya adalah yang pertama produk itu memang betul-betul bagus dan dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, marketing plan-nya. Marketing plan-nya ini memungkinkan bahwa dengan produk yang bagus, setiap orang punya potensi untuk mengembangkan melalui konsep bisnis jaringan. Dan itu yang saya percayai di awal. Nah, lain-lain itu tambahannya Pak Raji, setelah saya mengenal profil pemimpin-pemimpin Keling ini, saya semakin yakin. Kenapa? Karena
terutama Pak Raji Saleh ini yang saya kenal ini ada seorang presiden direktur bisa dekat dengan member-member di bawah dan betul-betul ikhlas memberikan ilmu dan bimbingan di situ. Saya meyakini ini kendaraan yang tepat untuk saya pilih untuk membangun masa depan, Pak Raji. Itu sebenarnya alasan-alasan dasar di awal saat saya sharing dengan teman-teman. Mencari dalam hidup ini setiap usaha yang ku tekuni nyaman tak ku dapati, dan akhirnya ku temukan jua yang ku perlukan, teman sejati yang bisa menemani. Jawaban yang pasti ada di Kelly, setia bersama membangun unity. Aku berserah padamu Tuhan, usaha ini terus megah berdiri. Sungguh kau Kelly tetap di hati sampai nanti, sebagai teman sejati. Dan akhirnya ku temukan jua yang ku perlukan, teman sejati yang bisa menemani. Jawaban yang pasti ada di Kelly, setia bersama membangun unity. Aku berserah padamu Tuhan, usaha ini terus megah berdiri. Sungguh kau Kelly tetap di hati sampai nanti, sebagai teman sejati. Bawalah aku ke puncak jayamu, mencapai masa depan yang bahagia. Bahagia. Aku berserah padamu Tuhan, usaha ini terus megah berdiri. Sungguh kau Kelly tetap di hati sampai nanti, sebagai teman sejati.